Julia, Yes, semuanya hadir. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita akan mempresentasikan video pembelajaran harian untuk masalah energi terbarukan terhadap dunia yang ada di bumi ini. Bagaimana krisis energi yang terjadi di dunia. Boleh silakan diperhatikan dari video ini. Dari video yang diberikan, apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada listrik? Ada yang tahu? Apa yang terjadi jika tidak ada energi listrik dalam dunia ini? Silakan Widya. Apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Yang pertama, seluruh akses komunikasi terputus. Yang kedua, kemacetan parah di jalan raya, air bersih tidak mengalir, gedung perkantoran berhenti beroperasi, dan instalasi negara. Ada yang lain? Silakan Widya. Manusia hidup tanpa listrik, tentunya manusia akan tetap hidup seperti biasanya. Tetapi kita akan melihat begitu banyak mesin yang mengeluarkan asap itu. Nah, itu adalah sumber energi yang kalau nggak ada listrik menghidupin handphone. Tapi ditarik dulu mesinnya, hidupnya, lalu asap akan keluar. Tambahan, dan lagi manusia juga akan merasa bosan tanpa adanya listrik karena susah beraktivitas apalagi bermain handphone. Andiska. Rumah sakit tidak bisa melakukan medis yang beralatan dengan elektron dan terbarukan. Jadi kita tahu bahwa hidup tanpa listrik itu susah kita akan laksanakan untuk seluruh kegiatan, baik kegiatan sekolah, perkantoran, ataupun aktivitas lainnya yang dapat ibu sampaikan dari yang kalian jawab tadi. Selanjutnya ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah melakukan namanya mendeskripsikan energi terbarukan dan energi alternatif. Yang kedua, melakukan berdoa sederhana menggunakan energi terbarukan. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan merancang rancangan pembuatan alat peraga atau prototipe penghasil energi sederhana, yaitu kincir air, dan akan mempresentasikan alat peraga atau prototipe kincir air tersebut. Sebelum ke praktek ataupun kalian akan menyelesaikan kincir air kalian, ibu akan menampilkan video sebagai gambaran kalian untuk membuat atau memberikan imajinasi kalian untuk membuat alat peraga prototipe kincir air energi terbarukan. Ini menggunakan
bahannya sendiri Bu, kalau misalnya dari bekas tidak masalah Bu? Tidak masalah. Kita menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, di lingkungan sekolah kita, misalkan seperti botol minuman, tutup botol aqua, terus seperti kayu yang mudah dan Anda mudah temukan. Ini berguna untuk energi terbarukan nantinya, karena energi tidak terbarukan, apa energi tidak terbarukan? Energi yang tidak bisa dikurai lagi kan. Nah, makanya kita solusi sekarang bagaimana cara kita mencari energi terbarukan untuk hidup berkelanjutan. Yang video itu jelaskan tadi ya kan, krisis energi. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita nanti masuk ke materi selanjutnya? Yang selanjutnya pembagian kelompok sudah ya, Ibu bagi ke kelompok itu di hari pertama sebelum kita praktek prototipe kincir air. Itu ada 4 kelompok sudah dibagikan ke WA kalian masing-masing. Kemudian sebelum Anda memasukkan buku alat-alat, Ibu akan memberikan LKPD, itu lembar kerja peserta yang akan dibagikan setiap kelompok untuk mempermudah kalian dalam pengerjaan prototipe kincir air. Silakan dibaca dan dicermati karena materi sekarang ini itu membuat dan merancang alat prototipe kincir air. Apakah dari LKPD itu ada yang belum jelas? Boleh silakan ditanya sebelum Anda mengerjakan prototipe kincir air sederhana untuk energi terbarukan. Nanti Anda mendesain, terus Anda tuangkan di kertas kalian alat peraga apa yang Anda desain itu. Paham ya Bu? Baik, Ibu akan kasih waktu 1 jam untuk Anda membuat alat peraga prototipe. Kemudian nantinya Anda akan maju ke depan untuk presentasi hasil prototipe kincir air sederhana kalian yang bertujuan untuk mempermudah kalian untuk mengetahui untuk mencegah terjadinya krisis energi. Silakan dikerjakan. Apa yang kamu gunakan bahan-bahannya? Alat yang digunakan itu seperti listrik, kompas, lalu tutup botol bekas, dan itu kaleng bekas.
akan memberitahukan kepada kalian tentang kekurangan dan kelebihan dari prototipe yang kami buat ini. Kami simpulkan bahwa kelebihan prototipe yang kami buat adalah kami menggunakan bahan-bahan sederhana yang sangat mudah didapatkan di sekitar lingkungan kita, sehingga tidak banyak budget atau biaya yang dikeluarkan untuk membuat prototipe ini. Namun, saat ada kelebihan juga pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang kami dapatkan adalah pertama, karena ini adalah hasil penelitian pertama kami, sehingga saat melakukan percobaan tentu banyak stik yang terlepas, dan kami kurang memperhitungkan jarak antara tutup botol dengan tutup botol yang lainnya, sehingga terkadang apabila debit airnya tidak turun dengan banyak, sehingga kincir anginnya tidak berputar dengan baik. Silakan kalau ada setiap kelompok yang ingin menanyakan. Apakah ada yang ingin menanyakan? Perkenalkan, nama saya Julia Putri dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa hubungan kincir air yang kalian buat dengan kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Terima kasih. Untuk kincir air sendiri berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, ini hanya kami buat ilustrasi kecilnya. Kalian pasti kalau ada sungai dekat rumah, kalian bakal melihat untuk daerah-daerah yang kekurangan listrik, mereka menggunakan kincir air ini untuk energi listrik alternatif di daerah mereka. Dan saya ingin memberikan penambahan juga, selain menggunakan energi air, ada juga satu lagi energi yang tidak terbatas, yaitu energi surya. Kalian tahu kan energi surya? Energi surya itu yaitu energi matahari, bisa juga sebagai alternatif selain air. Nah, karena di tempat kita ini paling mudah mendapatkan air, jadi kami menggunakan energi alternatif dari tenaga air. Silakan disimpulkan. Bisa dilihat bahwa apabila ini kita buka, dia tidak akan jalan lancar, dan bila ini kita tutup, tentu debit airnya akan semakin tinggi dan terjadi tekanan, maka ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat untuk kelompok selanjutnya maju, kelompoknya Subhan. Kita lihat perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang prototipe kincir air. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan juga rekan-rekan saya yang bersama. Selamat
limbah di sungai biasanya itu limbah dari tumbuhan sehingga bisa diuraikan dalam sungai. Nah, untuk limbah plastik sendiri pasti warga sekitar itu memiliki kesadaran. Apabila mereka membangun kincir air, tentunya apabila ada asoy atau plastik-plastik yang terkait, itu akan mengganggu berputarnya kincir air yang ada di sungai, sehingga pasti mereka akan memunguti plastik tersebut. Dan juga tentang tempat yang signifikan, menurut saya biasanya kincir air itu diletakkan di pinggir yang ada debit air, yang tentunya tidak terdapat ikan-ikan, dan juga ikan itu biasanya terdapat di dalam air. Nah, untuk kincir air biasanya terdapat di permukaan sungai. Ada yang kurang jelas? Baiklah, sekarang kami akan membacakan tentang kesimpulan yang berhubungan tentang prototipe yang kami buat ini. Jadi, prototipe ini adalah kincir air, merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik
prakarya. Dari hasil proyek yang kalian buat, Ibu akan memberi reward kepada kelompok yang memang menurut Ibu ada kelebihan, banyak lebihnya daripada kekurangan. Itu jatuh kepada kelompoknya Subhan. Dapat hikmahnya ya yang belum. Ibu akan memberi reward. Ini hadiah reward atas pembuatan prototipe yang terbaiknya. Silakan Ibu. Bagi ya. Bagi itu. Ya, bagi. Tak bagi. Udah bagi deh Pak Andre. Bagi deh ada. Bagi yang belum mendapatkan hadiah atau perlu perbaikan, silakan Anda memperbaiki nanti, dan di minggu depan akan dikumpulkan lagi ya. Sudah dalam bentuk prototipe kincir air alat peraga untuk energi terbarukan yang bagus. Untuk kelompoknya Widya, silakan dibenar dan diperbaiki lagi ya. Oke Bu. Untuk yang selanjutnya, tadi Ibu sudah memberikan link Google Form di WA grup kalian masing-masing untuk menilai teman sejawat setelah sekelompok kalian masing-masing. Nanti dilihat di Google Form itu, silakan Anda isi mengenai teman sejawat kelompok Anda. Ibu kasih waktu 3 menit untuk Anda mengerjakan Google Form tadi, biar Ibu bisa lihat hasil teman kalian dari pekerjaan prototipe kincir air. Silakan dikerjakan. Ada atau tidak sama sekali. Itu Ibu mau mengetahui kekompakan kelompok kalian dalam membuat prototipe kincir air. Kesimpulan yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini. Silakan kelompoknya, siapa yang mau kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Miniatur kincir air, dan kita mengetahui bagaimana cara kerja dari debit air yang turun ke kincir air dan menghasilkan energi gerak. Menghasilkan energi gerak. Itu untuk kelompok Julia. Silakan kelompok selanjutnya. Dari keterbukaan kincir air dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar tekanan maka semakin besar energi yang dihasilkan sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Ibu dapat menyimpulkan bahwa kincir air ini solusi energi terbarukan untuk mengurangi namanya krisis energi yang ada di dunia ini dengan ramah lingkungan. Paham? Oke. Baik, untuk minggu depan pembelajaran selanjutnya yaitu pemanasan global. Sampai ketemu di minggu depan. Apabila Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf, Ibu mohon ampun.